Halo para penggemar catur dan pengamat catur. Jumpa kembali dengan saya Roni Lukman di ruang belajar catur dengan prinsip pemahaman posisi atau bentuk. Sebelum melanjutkan video ini, saya mohon dapat dibantu untuk memberikan like dan subscribe agar kita tetap dapat menyaksikan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Di ruang belajar catur ini, kita akan belajar bagaimana kita bermain yang dituntun oleh prinsip pemahaman catur. Sebagai contoh, saya akan membahas tentang tipe permainan terbuka. Tipe permainan terbuka ini dimulai dengan langkah pertama putih E4, lalu dibalas oleh hitam dengan E5. Contoh-contoh pembukaan tipe permainan terbuka diantaranya seperti Spanyol, Italia, Scott, dan Gambit Raja. Prinsip pemahaman yang dilakukan dalam tipe permainan terbuka ini adalah 1. Melakukan perkembangan secepatnya untuk perwira ringan yang berada di sayap raja, yaitu kuda dan gajah. 2. Melakukan rokade secepatnya agar perwira menengah, yaitu benteng, dapat diperbantukan untuk melakukan penyerangan. 3. Bila memungkinkan, secepatnya untuk membuka garis E dengan pertimbangan agar penempatan benteng di garis E lebih efektif. 4. Ide pemakuan atau pin juga adalah salah satu tema yang harus diperhatikan. Demikian beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam tipe permainan terbuka. Sebagai contoh yang bagus, saya akan tampilkan salah satu partai dari Paul Morphy, mantan juara dunia yang memainkan buah hitam dan lawannya putih, Skulton, menggunakan pembukaan gambit raja varian Folkberg counter gambit. Partai ini sendiri dimainkan di New York. Mari kita ikuti partainya. Putih melangkah E4, dibalas E5 oleh hitam, putih melangkah F4, maka terjadilah pembukaan gambit raja. Beberapa pilihan hitam dalam posisi ini, diantaranya hitam bisa saja menerima gambit tersebut dengan melangkahkan E kali F4. Atau bisa saja hitam menolak gambit tersebut dengan melangkahkan gajah ke C5. Namun, dalam partai ini, Morby memilih varian lain, yaitu varian Folkberg counter gambit dengan melangkahkan pion ke D5. Partai berlanjut, putih melangkah E kali D5, hitam E4, putih melanjutkan dengan kuda C3, dibalas oleh hitam dengan kuda F6, putih melangkah D3, bertujuan menghilangkan pion pengganggu yang berada di E4. Morby melangkah gajah B4. Tujuannya secepatnya mengembangkan perkembangan perwira ringan yang berada di sayap raja. Gajah ke D2. Di sini Morby bermain sangat sistematis sekali. Morby melangkah E3. Tujuannya untuk membuka garis E secepatnya. Gajah makan E3. Morby melakukan langkah rokade untuk secepatnya menempatkan benteng berada di posisi E8. Putih melangkah gajah D2.
Morbi melangkah gajah C3, menurut saya langkah yang cerdik. Putih melangkah B kali C3, Morbi melangkah benteng E8. Begitu sistematis langkah-langkahnya. Putih menutup skak dengan gajah E2. Morbi menambah tekanan terhadap gajah E2 dengan melangkah gajah G4. Putih melangkah C4. Lagi-lagi di sini Morbi melangkah yang sangat cerdik, yaitu dengan C6. Putih melangkah D kali C6. Morbi melangkah kuda kali C6. Jadi bisa diperhatikan sekali dalam posisi ini bahwa hitam jauh unggul dalam perkembangan. Di sini putih melangkah raja F1, mencoba menghilangkan pakuan benteng yang ada di E8. Namun di sini hitam sudah menyiapkan pakuan yang lain, yaitu dengan gajah yang berada di G4. Benteng makan E7. Lagi-lagi Morbi melakukan langkah yang bagus. Kuda makan E2, maksud saya tadi benteng makan F2, lalu dibalas oleh kuda makan F2. Kuda D4 menambah tekanan terhadap E2. Menteri ke B1. Gajah E2. Skak. Raja F2. Kuda G4 skak. Raja G1. Bila kita perhatikan posisi ini, sudah 3 perwira putih yang masuk dalam pertahanan. Sudah 3 perwira hitam yang masuk dalam pertahanan putih. Di antaranya kuda D4, gajah E2, kuda G4. Jadi bila kita bermain secara sistematis, tinggal menambah satu kekuatan lagi yang diperlukan untuk bisa menghancurkan posisi putih. Morbi melangkahkan langkah kuda F3, langkah yang bagus sekali, yaitu untuk menggantikan posisi D4 dengan menteri. Putih menjawab G kali F3, langkah paksa, dan menteri masuk melalui D4, menggantikan petak yang ditinggalkan oleh kuda. Putih melangkah raja G2, langkah paksa, lalu Morbi melangkah menteri F2, skak, raja H3, lagi-lagi langkah paksa, menteri F3, raja H4, lagi-lagi langkah paksa, dan di sini Morbi melangkahkan kuda F6, lalu putih menyerah dalam posisi ini. Partai yang sangat menarik untuk contoh pembukaan tipe terbuka. Bagaimana Morbi bermain sistematis dengan menerapkan sistem yang sudah saya bacakan sebelumnya. Mudah-mudahan partai ini bermanfaat untuk dipelajari. Sampai jumpa, salam catur, gens unat sumus, terima kasih.